Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Hari ini saya sedang memegang salah satu buku yang saya tulis tentang entrepreneurship, kewirausahaan, dan langsung diambil dari pelaku langsung, praktisi langsung, dan juga orang yang mengalami proses menjadi seorang entrepreneur. Bahkan judulnya sendiri adalah Dari Titik Nol Menjadi Entrepreneur Mulia, yaitu jejak-jejak mana Bas Rizal Koto, diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Buat Anda, para dosen, para guru, juga para pelaku wirausaha, baik itu UMKM dan sebagainya, buku ini membantu Anda untuk banyak mendapatkan insight dan juga core of the core dari entrepreneurship dari pelaku langsung yang bernama Bas Rizal Koto atau Pak Basko. Seorang yang bahkan kelas 6 SD nggak lulus karena keadaan ekonomi waktu itu, sekarang menjadi seorang entrepreneur yang sangat disegani dan juga dihormati dan sukses di bidangnya. Waktu saya menulis buku ini, saya juga dapat banyak insight, awareness yang membuat saya semakin berpikir jauh lebih semangat dan juga lebih optimis. Buku ini bisa dijadikan sebagai sebuah referensi untuk kampus-kampus, baik itu kampus entrepreneurship, juga sekolah-sekolah kewirausahaan, agar siswa-siswinya atau mahasiswanya mendapatkan banyak percepatan tentang spirit atau jiwa kewirausahaan. Silakan nanti Anda membaca buku langsung yang saya tulis ini, dan bisa datang ke Gramedia, cari ke Gramedia atau ke Nako Center. Saya ingin mengupas salah satu dari bagian-bagian penting yang ada dalam buku ini, yang akan menjadi salah satu kurikulum dalam dunia wirausaha Anda yang bisa Anda pelajari. Dan kapanpun Anda longgar, kita bisa membedah buku ini baik di kampus, di sekolah, maupun di tempat Anda secara publik tentang jiwa kewirausahaan menurut kacamata Seven Awareness yang dicontohkan melalui perilaku dari pengusaha sukses bernama Pak Bas Rizal Koto atau Pak Basko. Saya sendiri sudah datang ke rumah beliau yang di Pekanbaru, Riau. Saya juga sudah datang ke rumahnya yang di Padang, ya, juga hotelnya di Padang, dan juga rumahnya di Jakarta, dan berdialog langsung dengan putra-putrinya, cucunya, dan sebagainya, membahas tentang habit-habit yang dimiliki oleh orang-orang sukses, padahal pada waktu itu belum sukses. Jadi ternyata habit ini nggak bisa mendadak. Orang-orang sekarang kita kenal sukses, ternyata memang sudah punya habit yang sudah mendarah daging, sehingga ya terus dibawa sampai hari ini. Apakah Anda mengenal Pak Khairul Tanjung, Pak Basko, atau mungkin pengusaha-pengusaha sukses yang Anda kenal di sekitar Anda? Kebiasaan itu nggak ujuk-ujuk, nggak mendadak, tapi justru telah terpelihara, sudah terverifikasi, sudah terinstal dalam belief system mereka, bahkan sebelum mereka jadi orang sukses. Jadi kalau hari ini Anda sedang berjuang menuju sukses, ya, maka inilah kesempatan terbaik mempraktekannya. Saya ingin bocorkan salah satu rumus yang dalam buku ini, yang nanti silakan Anda bedah langsung bersama saya ataupun dengan Pak Basko langsung, tentang bagaimana Anda dari titik nol menjadi seorang entrepreneur mulia. Menurut Pak Bas Rizal Koto atau Pak Basko dalam bukunya, bahwa menjadi pengusaha itu, menjadi entrepreneur itu tidaklah mudah selama masih ada kemauan, dan selama Anda memiliki password atau rumus-rumus seperti yang disampaikan dalam buku ini. Pak Bas Rizal Koto menyampaikan, dia memberikan rumus 3K di dalam buku ini sebagai seorang entrepreneur dari titik nol. Jadi kalau hari ini Anda dalam posisi nol besar atau minus berapa gitu ya, maka good news, buku ini akan membantu Anda menjadi seorang entrepreneur mulia. Bahkan ini semacam kitab, ya, kitab kunonya, buku wajibnya buat Anda yang ingin menjadi pengusaha, followernya Pak Bas Rizal Koto dalam hal, ya, bisnis misalnya. Maksudnya dari mana? Dari titik nol.
Jadi kalau Anda menjadi pengusaha yang sudah berangkat dari keluarga yang kaya, maka mungkin buku ini nggak tepat. Kalau Anda berangkat dari keluarga yang sudah mapan, ya mungkin buku ini nggak tepat. Kalau Anda jadi pengusaha berangkat dari ya keluarga atau orang-orang yang sudah punya banyak ya dukungan-dukungan sosial, mungkin nggak tepat. Tapi kalau Anda adalah orang yang berangkat dari seperti beliau, bahkan karena kemiskinan yang nggak punya uang sampai harus meninggalkan bangku kuliah kelas 5 SD-nya, kebayang ya berarti saking sulitnya. Ditinggal oleh ayah kandungnya, ibunya akhirnya merawat beliau dan anak-anaknya, ayahnya pergi, dan akhirnya anak laki-laki ini meninggalkan sekolahnya dan berjuang mengubah nasib, merelakan tidak sekolah demi adik-adiknya sekolah. Penuh drama, penuh dengan emosi membaca buku ini, jadi jangan kaget kalau nanti Anda bisa nangis juga, terbawa, apalagi saya tulis dengan cara nulis ala One Minute Awareness, karena buku ini sebenarnya seri dari buku One Minute Awareness. Jadi cara membacanya adalah Anda baca buku One Minute Awareness dulu, buku yang utamanya ya, yaitu One Minute Awareness ini, baru kemudian baca buku Basrizal Koto, sehingga apa yang istilah-istilah baru di telinga Anda atau di mata Anda yang ketika membaca hal baru, Anda akan connect bahwa ternyata istilah itu ada di buku One Minute Awareness, ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Buat Anda yang sudah baca buku One Minute Awareness, maka buku ini sangat tepat. Nah, menurut Pak Basrizal Koto, pengusaha-pengusaha itu pengusaha yang real ya, pengusaha yang benar, bukan flexing dan sebagainya. Dia punya yang namanya 3K ya. 3K inilah yang menjadi password dalam spirit of entrepreneurship menurut Pak Basrizal Koto ini. K yang pertama adalah komunikasi. Jadi modal yang setiap orang punya, bahkan Anda nggak harus membeli di toko, Anda nggak harus membeli di manapun, adalah menjadi seorang ahli komunikasi. Menjadi komunikasi ini yang simple adalah ya, maka Anda senang ya, senang bergaul, senang berbicara, senang memuliakan orang, senang mendengarkan orang ya, senang mengajak diskusi dan sebagainya. Di dalam konsep Pak Basrizal Koto disampaikan bahwa kalau kita menjadi seorang pengusaha dan kita jaim, kita pendiam, kita malu, kita juga nunggu dihubungi, kita nggak aktif, ini akan mempersulit langkah kita, teman. Jadi kalau Anda hari ini adalah seorang pedagang, maka ya naikkan lagi volume ya komunikasinya. Komunikasi banyak hal sekarang, bisa virtual, bisa offline tetap muka, bisa juga komunitas ya dan sebagainya. Jadi komunikasi ini teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great, istilah seven awareness ya disebutkan sebagai auranya adalah aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi orang yang ahli, orang yang pakar dalam komunikasi, dia sadar betul bahwa ya baik gimmick, baik itu gestur, baik itu postur, ternyata mempengaruhi orang yang diajak bicara. Dan bicara dengan ya bahasa tubuh yang terbuka, bukan yang tertutup. Dan positiflah kepada orang-orang yang Anda temui. Walaupun tentu saja ada orang yang tidak semuanya baik, tapi Anda sendiri mentransfer energi kebaikan ketika ketemu dengan orang lain. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda bertemu dengan orang baru di sebuah tempat, di sekolah, di hotel, di pesawat, di bis, di kereta, saya ingin tanya kepada Anda sendiri nyamannya apa? Anda nyamannya ditanya atau bertanya? Bayangkan Anda naik kereta dan kursi sebelah Anda adalah orang lain. Biasanya Anda nyamannya apa? Ditanya atau bertanya? Ditanya, betul? Nah, sama, kita semua. Tapi rumus dalam One Minute Awareness, orang-orang sukses justru dia keluar dari comfort zone-nya, zona nyamannya. Jadi kalau nyamannya naik bis itu tidur atau diem, maka keluar dari zona nyamannya adalah diskusi atau ngobrol dengan sebelah. Diskusi, bicara, ngobrol, ini ternyata berdampak kepada K yang kedua dan K yang ketiga. Males, nggak enak, nggak kenal, ya nggak sopan, kadang-kadang bahkan
kita cenderung negatif, takut nanti diapa-apain dan sebagainya, itu buang dulu. Ya, kita nggak tahu siapa di samping kita. Lebih sebelum itu Anda bersihkan dulu pikiran dan hati bahwa Anda niatnya tidak mau niat aneh-aneh, Anda mau menambah silaturahmi, menambah teman, ya kan? Dan itu akan menjadikan sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Kembali kepada niat. Niat Anda adalah baik, niat Anda adalah bersilaturahmi, nggak ada niat untuk nipu, bohong atau apapun, ya itu oke. Jadi Anda memulai untuk membuka obrolan ya dengan sebuah pertanyaan. Di dalam Seven Awareness sendiri, komunikasi dimulai dari ya pertanyaan. Membuat pertanyaan, jadi pertanyaan ditambah ya apresiasi dan juga ditambah reaksi. Itulah rumus dari komunikasi efektif. Jadi Anda buatlah pertanyaan, misalkan mau kemana Bu, mau kemana Mbak, ke Jakarta ya Pak. Ya mungkin Anda tahu kereta ini mau ke Jakarta, maka Anda nanya mau ke Jakarta kan. Jangan sampai kereta ke Jakarta Anda bilang mau Jogja ya, maka salah sambung nantinya. Jadi Anda pertanyaan yang dia akan mengatakan iya, ya mau ke Jakarta ya Pak. Ya, oh iya betul, sama ya. Nah itu terjadi dialog yang menarik. Ya, misalkan Anda tahu bahwa di depan Anda ini ibu-ibu lagi bawa buah mangga. Pertanyaan Anda ya tentang buah mangga itu. Buah mangga sekarang mahal ya Bu. Nah itu juga diskusi yang menarik ya. Dan banyak hal yang bisa Anda lakukan ketika menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi membuka komunikasi ya, memiliki satu teman, satu alamat email, nomor telepon, itu adalah peluang-peluang yang wow, fantastik menurut buku dari Pak Bas Rizal Koto. Saya tulis dari titik nol menjadi entrepreneur mulia. Pertanyaannya, apakah harus jadi kaya dan sukses dan uang banyak baru Anda berkomunikasi dengan orang? Jawabannya tidak kan. Jadi dimanapun Anda ketika perjalanan, ya, ketika Anda sedang di sebuah tempat, masih selalu ada ruang Anda mendapatkan rumus yang pertama adalah komunikasi. Dengan catatan, niatkan kembali ketulusan hati Anda sehingga kita nggak terprovokasi oleh niat-niat yang tidak baik yang akan muncul ya. Jadi niatkan memang niatnya adalah mau silaturahmi, mau kenalan, mau menambah teman dan sebagainya. Dan ini semua orang bisa. Jadi saya kembalikan lagi, kalau Anda mempraktikkan rumus ini buat Anda yang punya jiwa wirausaha yang dimulai dari titik nol. Kembali lagi, tapi kalau Anda sudah mulai dari ayah Anda pengusaha, ayah Anda pejabat, ayah Anda adalah multimiliarder, maka buang aja rumus ini. Ini rumus rakyat yang kalau dipraktekkan bisa menjadi orang yang sangat ya dibanggakan, teman-teman hebat. Dan ini bisa dilakukan buat Anda teman-teman UMKM yang sedang berjuang naik level dalam bisnis Anda. Maka jangan pernah Anda hilangkan, jangan pernah Anda tinggalkan K yang pertama ini sebagai sebuah sistem entrepreneurship yang ditulis dalam buku ini, teman-teman hebat. Semua bidang. Anda mau jadi seorang profesor, ya salah satu kuncinya adalah komunikasi kan. Anda mampu berkomunikasi efektif dengan ya pejabat-pejabat, pimpinan, pengambil kebijakan, orang-orang berpengaruh. Anda mau jadi pemimpin organisasi, kunci adalah komunikasi. Ya, bahkan ketika Anda mau ya misalkan ya buat Anda anak-anak muda yang akan menikah misalnya kan sama. Kuncinya adalah komunikasi. Dan komunikasi ini tentu saja bisa dilatih. Oleh karena itulah di Nako Center sendiri kita ada training, kita ada public speaking tentang ya bagaimana kita influencer people ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang disebut di atas rata-rata melalui buku yang berjudul ya Bas Rizal Koto ini atau Pak Basko. Sambil Anda menyimak buku saya, video ini Anda juga bisa googling, cari Hotel Basko di Padang. Inilah pemilik hotel bintang 5 yang saya tulis bukunya bernama Pak Bas Rizal Koto. Jadi teman-teman hebat ya, yang saya ceritakan ini bukan sebatas teori yang disampaikan di kelas-kelas biasa. Ini adalah dilakukan, diserat, diperas, dicari, digali ilmunya, dicari. Saya menggali beliau, wawancara beliau di berbagai tempat. Core of the core-nya apa sih dari Pak Bas Rizal Koto?
ternyata adalah komunikasinya sangat baik sekali ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan teman-teman yang luar biasa, di dalam ilmu seven awareness sendiri ya, di seven awareness dan juga di one minute awareness sendiri, ternyata komunikasi juga ternyata dibedah lebih panjang dan lebar lagi. Ya, nomor satu adalah komunikasi kita kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, jadi ya Pak Basko ini juga seorang yang taat beragama. Ya, saya juga sama, ya Anda juga mungkin sama, kita semua sama, kita masing-masing punya agama. Jadi ketika seseorang itu dia nggak melepaskan dirinya kepada Tuhan atau kepada Allah, dia lancar komunikasinya kepada Allah, maka disitulah akan melahirkan peluang-peluang usaha berikutnya. Jadi komunikasi yang pertama adalah komunikasi kita dengan pemilik rezeki ini, yaitu siapa? Ya Allah. Kita cek ulang bagaimana kita sholatnya, kita cek ulang bagaimana kita sunnah-sunnah sholatnya, kita cek ulang kapan kita komunikasi yang terbaik dengan Allah, apakah hanya di sholat 5 waktu atau Anda punya banyak plus yang istimewa, misalnya seperti dalam buku yang saya tulis yang lainnya yang berjudul 21 Days to be Transhuman ini, Anda punya habit yang namanya 1 jam silent. Keheningan itu justru Anda bangun jam 2 atau jam 3, Anda sholat di situ dan Anda melakukan komunikasi yang sangat intens kepada pemilik rezeki ini. Jadi perbaiki komunikasi itu super penting. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi ya yang terbaik kepada pemilik rezeki. Checklist, kalau Anda adalah orang yang bagian di sini, Anda sudah ada di sini, maka la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Anda termasuk orang-orang yang diberitakan gembira oleh Allah, seperti firman-Nya di Al-Qur'an, wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang bergembiralah, aura kasihlah, senyumlah, gembiralah ya, karena Anda termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga, dalam arti kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, kalau komunikasi pertama kita nggak lancar, walaupun uangnya banyak, walaupun kesempatan banyak, tetapi hati masih cemas dan gelisah. Berapa banyak orang-orang yang kaya tapi gelisah? Berapa banyak orang yang uangnya banyak tapi cemas? Cemas karena anaknya nggak nurut, cemas karena ya tidak berhasil, cemas karena banyak hal. Apakah yang miskin nggak cemas? Ya banyak juga yang cemas ya. Tapi saya contohkan adalah kalau harta menjamin tidak kecemasan, semua orang kaya tidak ada cemas dan takut. Tapi kenyataannya kan banyak yang cemas dan takut ditinggalkan oleh mitranya, takut disalib, takut dibohongi, takut dihianati oleh mitranya, banyak ketakutan. Maka nomor satu menjadi seorang entrepreneur adalah maka komunikasinya diperbaiki. Nomor satunya adalah kepada pemilik rezeki. Kalau di Islam tentu saja lah perbaiki sholatnya diperbaiki, rezekinya lebih lancar lagi. Sholatnya ditambahkan, maksudnya diperbanyak sunnah-sunnahnya yang istimewa, maka top ya. Menurut buku ini juga, menurut tadi buku Pak Abbas Rizal Koto ya, saya ambil buku ini kenapa? Karena ada konsep namanya 1 jam silent dalam 21 hari. Yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Orang tua, kalau ada, Anda harus pandai-pandai, sepandai mungkin, punya kecerdasan emosi, mengelola emosi orang tua Anda agar selalu bahagia. Harus pandai-pandai menyampaikan kebenaran dengan waktu yang tepat, suasana yang benar. Kadang-kadang anak ke orang tua juga ngomong asal aja, yang dia bener, ngerasanya bener, padahal mungkin orang tua emosi nggak kayak gitu. Yang disampaikan bener oleh anaknya bisa menyinggung dan bisa mengunci rezeki. Wah, ini bisa bahaya, teman-teman hebat ya. Kalau sudah kekunci rezeki, kita no money, no time, nggak ada waktu, nggak ada uang.
ya kita bekerja keras, banting tulang dibanting, tapi nggak ada apapun. Dan saya yakin itu bukan Anda, di situ teman. Saya yakin dan saya doakan Anda adalah orang yang much money, much time. Anda orang banyak uang dan banyak waktu. Maka perbaiki komunikasi itu menurut buku ini dalam bidang entrepreneurship. Jadi jiwa kewirausahaan itu penting, bukan mempraktekkan wirausaha. Kalau praktek gampang, Anda dagang langsung bisa jadi wirausaha. Tapi kalau nggak punya jiwa wirausaha, ya babak belur. Harus punya jiwanya dulu. Jiwa spirit, jiwa entrepreneurship, jiwa wirausaha itu nomor 1, baru praktek. Gampang kalau dagang sih. Tapi kalau gagal gimana? Langsung give up kan? Kalau nggak punya jiwa wirausaha. Dagang gampang, tapi bagaimana kalau ada saingan tiba-tiba datang ke samping rumah Anda, dia lebih bagus, lebih keren, lebih murah, apa nggak panik? Karena nggak punya jiwa wirausaha. Apa nggak give up? Saya sendiri mempraktekkan pelatihan Seven Wonders sudah 17 tahun dan masih ada sampai hari ini. Kalau nggak punya jiwa wirausaha, mungkin sudah collapse, sudah tutup. Mungkin udah lama tutup, bahkan sebelum COVID. Jadi saya praktekkan juga, jiwa entrepreneurship itu nomor 1, bukan praktek dulu. Jiwanya dikuasai, paham dulu tentang dirimu, tentang marketmu. Pelajari dulu teman-teman hebat. Dan itu nggak mudah, memang butuh proses, butuh waktu. Nah, mempercepatnya bagaimana? Mempercepatnya Anda baca buku ini dan langsung coaching nanti bisa dengan Pak Basko atau dengan saya. Ya, semoga Pak Basko ada waktunya ya. Kalau saya insya Allah banyak waktu untuk Anda ya UMKM, Anda owner dari sebuah perusahaan, Anda mau sharing dan sebagainya, ayo aja. Nanti hubungi langsung di nomor telepon di sini ya, Nako Center, teman-teman hebat. Dan ya, komunikasi berikutnya adalah di orang tua dan orang lebih tua. Jadi kepada orang yang lebih tua, baik itu bibi, paman, atau orang tua yang mungkin secara ekonomi dia nggak mapan, tetap kita harus pandai komunikasi yang menyenangkan. Komunikasi yang menyenangkan itulah passwordnya. Bagaimana Anda menyenangkan Allah, bagaimana menyenangkan orang tua, bagaimana menyenangkan orang lebih tua, itu komunikasi semua. Ya, komunikasi semua. Kalau komunikasi kita menyenangkan tuh luar biasa. Kemudian komunikasi dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyenangkan diri sendiri melalui ucapan kita. Contoh, lagi bangkrut, kita bilang, ada yang mengatakan, wah sudah mati deh, udah nggak ada lagi deh, nggak ada apa-apa lagi nih, hancur, lebur semua, bangkrut semua. Tapi ada yang mengatakan, insya Allah besok ada cara baru, insya Allah punya usaha baru. Itu semua itu komunikasi. Anda bisa memilih switch antara ya bad mood atau good mood. Anda boleh memilih antara strong words atau ya black word itu. Kata-kata Anda itu mempengaruhi. Carilah kata-kata yang menyenangkan dirimu. Senangkan dirimu dengan kata-kata ajaib itu, teman. Saya banyaklah pengalaman hidup saya. Saya menikah dengan orang yang nggak suka saya menggunakan kata-kata yang ajaib. Sekarang menikah dengan saya ingin punya anak kembar, orang dokter bilang nggak mungkin. Saya menggunakan kata-kata ajaib, ya menyenangkan saya sendiri. Sekarang menjadi saya tempat tinggal sekarang di BSD. Saya sekarang punya gedung di sini, punya pondok pesantren anak koya. Kalau kita nggak bisa komunikasi itu, ya kita akan babak belur, kita akan mati seluruh waktunya, teman. Dan yang terakhir, komunikasi dengan orang lain, baik itu mitra, teman, atasan, tetangga, saudara, keluarga. Itu orang lain, itu orang lain maksud orang di luar badanmu ya. Maka bagaimana semakin komunikasi menyenangkan nggak harus flexing, nggak harus berbohong, nggak harus kita juga menjilat, tidak. Menyenangkan itu artinya ya Anda menjadi pribadi yang punya interpersonal skill ya, yang punya empati, komunikasi bagus, punya motivasi yang kuat, menghargai orang dan sebagainya. Begitu sahabat-sahabat Nakoy, ingin saya bahas banyak hal, tapi karena ya Anda juga sibuk, saya juga sibuk, cukup nanti kita bedah buku ini. Lihat bukunya, berjudul Menjadi Pengusaha dari Titik Nol Menjadi Entrepreneur Mulia.
titik nol. Ingat kata kuncinya, kalau Anda sekarang sedang di titik nol, maka buku ini solusi yang tepat. Dibedah di kampus, seminarkan di sekolah, di kampus, di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara, agar PNS juga punya jiwa kewirausahaan. Ya, namanya entrepreneurship. Ya, punya sense of ownership, juga disiplin yang tinggi, punya sense of crisis, punya empati. Wah, itu banyak. Pejabat juga butuh baca buku ini. Ya, pemerintah juga butuh. Sekolah-sekolah pemerintah juga butuh baca buku ini agar punya jiwa entrepreneurship. Nah, pemimpin ke depan memang harus punya jiwa entrepreneurship. Ya, teman-teman yang luar biasa ya. Nanti kita kupas lagi. Tadi K-nya baru 1 ya, komunikasi. K keduanya adalah kesempatan, dan K yang ketiga adalah komitmen. Itulah pengusaha sejati dari titik nol menjadi entrepreneur mulia ya. Nanti kita bedah di sekolah Anda ataupun kampus Anda tema entrepreneurship yang biasanya seminarnya diadakan setengah hari sampai 1 hari bersama saya dan tim dari Nako Center tentang entrepreneurship. Saya Nanang Qasim Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.